Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diizinkan bertemu dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, kami datang padamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai segala sesuatu, Tuhan, kami mau datang lebih dulu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh memberikan kami kekuatan, merema di dalam hati kami, dan menjadikan kami pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan hari ini adalah The Potter. The Potter berarti pembuat barang-barang tembikar atau penjunan. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Roma 9 ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi, semua atas seizin Tuhan. Kadang hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu menyenangkan, membahagiakan, kadang juga menyakitkan, membuat kita menangis. Namun seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca, kehidupan kita itu seperti berada di dalam tangan seorang penjunan. Seorang penjunan selalu berusaha membuat hasil karyanya menjadi barang yang indah, yang berharga, yang bernilai. Tapi kadang dalam proses pembuatan bisa saja gagal, atau ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Apabila hal itu terjadi, maka penjunan itu akan membuat ulang lagi. Tapi penjunan itu tidak akan pernah membuang tanah liat yang sudah gagal dibentuk itu. Dia akan menggunakan tanah liat yang sama dan membentuknya dengan bentuk yang baru sesuai dengan keinginannya. Sudah tentu penjunan itu mempunyai hak penuh terhadap hasil karyanya. Dia bebas melakukan apapun juga terhadap tanah liat yang sedang dikerjakannya. Bagaimana dengan tanah liat itu? Tentu saja bagi tanah liat itu, proses itu sangat menyakitkan. Tapi sebagai tanah liat, dia tidak bisa protes karena dia tidak punya hak apapun. Adalah hak dari penjunan atau the potter itu untuk membentuk tanah liat itu sesukanya, sesuai dengan keinginannya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita adalah tanah liatnya Allah. Kita tidak bisa protes. Seringkali kita merasa kesakitan saat proses pengerjaan itu berlangsung. Seringkali kita ingin teriak, ingin protes, ingin mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Tapi tidak bisa. Mau tidak mau, kita harus melakukannya. Kita harus menjalaninya. Mengapa? Karena semua itu adalah proses. Walaupun menyakitkan, walaupun banyak air mata yang tertumpah, walaupun merasa lelah, tapi semua itu adalah proses yang harus kita lalui. Pada akhirnya kita akan menjadi sebuah benda, sesuatu seperti yang diinginkan penjunannya, menjadi sesuatu yang berguna. 2 Timotius 2 ayat 20-21 mengatakan pada kita, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sekarang, yang manakah yang Anda dan saya inginkan? Menjadi perabot yang mulia atau menjadi perabot yang kurang mulia? Tentu saja kita ingin menjadi perabot yang mulia, yang memiliki kelebihan sendiri, keunggulan dibanding perabot yang tidak berharga. Perabot yang mulia akan dibanggakan oleh pemilik rumah, oleh tuannya.
Apalagi saat sahabat-sahabat dari tuan rumah itu datang, sudah pasti yang dibanggakan adalah perabot-perabot kebanggaannya. Tuan rumah tidak akan mungkin membanggakan perabot-perabot yang kurang baik, yang tidak berguna, karena justru dia akan mendapat malu bila memperlihatkan perabot-perabot seperti itu. Akan tetapi untuk menjadi sebuah perabot atau benda yang dibanggakan itu sungguh tidak mudah. 2 Timotius 2 ayat 22-26 menjelaskan bagaimana kita dapat menjadi perabot atau benda yang berharga. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh suatu proses yang tidak mudah untuk menjadi barang atau perabot yang berharga di tangan penjunaan kita Yesus Kristus. Kita harus punya hati yang mau dibentuk, hati yang mau merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan. Kita harus mau menjalani proses demi proses. Seperti yang saya katakan tadi, yang kadang menyakitkan, membuat air mata kita mengalir. Tetapi semua itu setimpal dengan apa yang akan kita dapatkan. Menjadi perabot yang berharga, yang mulia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mau menjadi perabot-perabot yang mulia Tuhan. Kami mau dibentuk untuk menjadi benda yang berharga di tangan-Mu Tuhan. Di benda yang dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus, bentuk kami Tuhan Yesus, walaupun terasa sakit, tapi kami mau menjalani proses itu agar kami semua menjadi benda-benda yang berharga bagi-Mu Tuhan, benda-benda yang membanggakan Engkau Tuhan. Kami boleh jadi alat-alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi orang di luar Tuhan, tidak ada harapan, tidak ada kepastian. Bagi orang di dalam Tuhan, ada harapan, ada kepastian. Saatnya kita persembahkan hati kita pada Tuhan. Sudah saatnya kita mau dibentuk lebih lagi oleh Tuhan. He is the potter. Dialah penjunaan kita. Amin. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.